Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dengan NRP 60012210009. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai proteksi radiasi pada spesifikasi kedokteran nuklir. Di sini akan dibagi menjadi beberapa subbab, ada 9. Yang pertama pendahuluan, kemudian yang kedua ada prinsip dasar dari proteksi radiasi, kemudian yang ketiga implementasi dari proteksi radiasi di kedokteran nuklir untuk fasilitasnya, kemudian yang keempat desain fasilitasnya, kemudian yang kelima exposure occupational-nya, kemudian untuk berikutnya ada public exposure, kemudian ada medical exposure, potential exposure, dan yang terakhir ada QA atau quality assurance-nya. Nah, untuk yang pertama sendiri, introduction atau pendahuluan. Pada medical radiation exposure sendiri itu terdiri dari 95% total human made radiation exposure atau buatan tangan manusia. Kemudian untuk nuclear medicine-nya sendiri terdiri dari examination dari 35 miliar tahun worldwide. Kemudian untuk rapid increase pada diagnostic examination hybrid imaging-nya ini berupa SPECT-CT maupun PET-CT. Dan itu nanti digabungkan dengan traditional nuclear medicine yang diproduksi dan juga hasil produksi dari teknologi X-ray. Nah, pada proteksi radiasi, sistemnya ini membutuhkan advantage, kemudian yang berikutnya ada benefit dari radiasinya. Nah, di mana ketika preventing occurrence pada deterministic effects-nya ini harus dipersiapkan atau dikondisikan. Kemudian berikutnya ada limitasi pada efek stokastik levelnya. Nah, pada radiasi protection system-nya ini dihasilkan beberapa tahun dengan formula approach dan sudah disahkan oleh ICRP atau kepanjangannya adalah International Commission Radiological Protection yang membahas mengenai proteksi radiasi, ketentuannya seberapa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ICRP System Radiological Protection sendiri, ini tipenya ada 3, tergantung kondisinya. Yang pertama, tahap persiapan exposure-nya. Kemudian yang kedua, tahap emergency, ketika emergency. Kemudian yang ketiga, ketika sudah eksis atau sudah keluar exposure situation-nya. Nah, pada kategori yang pertama, untuk kategori exposure-nya sendiri, ini dibagi menjadi 3. Ada medical exposure, kemudian ada occupational exposure, ada public exposure. Untuk medical sendiri, pasien ini nantinya didiagnosis, kemudian di treatment, dan di-support dengan support dan comfort untuk pasien dengan beberapa volunteers menggunakan program penelitian biomedis. Kemudian kalau untuk occupational, ini dikerjakan dengan beberapa course oleh mereka nantinya. Kemudian berikutnya ada public exposure. Ini nanti beberapa members atau members umum akan disesuaikan, kemudian akan dikerjakan oleh beberapa medical exposure juga. Nah, untuk kategori exposure berikutnya, nah berdasarkan ICRP, prinsip dari ICRP sendiri, ada justifikasi, optimasi, kemudian ada limitasi dosis. Untuk justifikasi, jadi nantinya kondisi dari exposure itu harus bagus atau harus sesuai lah intinya untuk radiasinya. Kemudian untuk optimasinya, ini nanti dia akan diberikan optimasi yang disesuaikan dengan
social factor maupun economic factor pada dosis individu tiap pasien. Kemudian untuk limitasinya, total dosis tiap individunya nantinya akan dipersiapkan disesuaikan dengan kondisi dari kesehatan pasien dengan melibatkan atau melihat dari limitasi rekomendasi dari ICRP. Nah, kemudian untuk rekomendasi dosis limit pada ICRP sendiri di sini dapat terlihat dibagi berapa tipenya, ada efektif dosisnya, kemudian untuk kulit berapa, lensa berapa, mata berapa, kemudian tangan, kaki dan lain sebagainya sudah disesuaikan. Contohnya di sini ada kulit, dia okupasionalnya sekitar 500 mSv dan untuk publiknya 50 mSv. Nah, kemudian di sini ada keterangan di bawahnya untuk limitasi efektif dosis pada pasien 50 tahun itu berbeda dengan pasien anak-anak maupun pasien 70 tahun. Mana itu untuk external exposure, spesifikasi waktunya itu nantinya disesuaikan juga. Nah, untuk safety standarnya sendiri ini diatur pada selain pada ICRP juga ada pada UNSCARE atau United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Kemudian untuk base dari rekomendasi ICRP sendiri ini berdasarkan IAEA dan didefinisikan pada BSS atau Basic Safety Standard. Pada proteksi radiasi kuantitas maupun unitnya, rata-rata tisu organ dosisnya ini disebut sebagai DT, di mana ini adalah total energi dari radiasi pada organ dibagi dengan massa tisu organ tersebut. Nah, sedangkan untuk standar internasionalnya karena dia itu satuannya adalah Gray, jadi nanti diubah dulu di mana 1 joule itu per 1 kilogram adalah sebesar 1 Gray. Nah, untuk ekuivalen dosisnya atau disebut sebagai HT, nanti berbeda tipenya dengan ionisasi radiasi, di mana dia perbedaannya adalah pada organ tisunya. Dengan kalau pada ekuivalen dosisnya, dia menggunakan dosis rata-rata pada tisunya, tergantung tipenya apa, nantinya dikalikan dengan lebar dari faktor radiasinya. Nah, untuk ekuivalen dosis juga dia di sini terbagi jadi beberapa jenis ya. Di sini ada foton untuk ICRP1, elektron, ada proton, kemudian ada alpha particle dan ada neutron. Dan itu yang membedakan adalah WR-nya atau ICRP publication-nya. Untuk neutron sendiri di sini untuk WR-nya itu dia ada 2,5 plus 18,2, ada 5,0, dan yang terakhir ada 2,5 plus 3,25. Tergantung pada seberapa besar mega elektron voltnya gitu. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau ekuivalen dosnya mau dirubah menjadi satuannya Sievert, itu diubah jadi di mana 1 joule per 1 kilogram adalah 1 Sievert. Nah, berikutnya ada effective dose atau disebut sebagai E. Ini hampir sama seperti sebelumnya, cuman yang membedakan adalah equivalent dosis itu nanti dikalikan dengan lebar faktor tisunya. Karena dan itu juga relatif dari WT-nya sendiri karena disesuaikan dengan kontribusi pada organ di tisunya seperti total detrimennya, kemudian efek stokastik, penjumlahan efek stokastik dari radiasi secara umumnya pada badan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk efektif dosis juga di sini ada pembagiannya, ada golongannya lah. Ini ya untuk red marrow, colon, lung, stomach, breast, kemudian remaining tissue. Dia ini menggunakan WT-nya 0,12, untuk sigma WT-nya 0,72. Nah, ini sangat besar ya. Sedangkan berbeda dengan yang terakhir ada bagian otak dan kulit, ini dia
WT-nya adalah sebesar 0,01. Berarti dia semakin organnya semakin tipis atau lapisannya, maka dia WT-nya juga semakin kecil gitu. Nah, kemudian berikutnya ada committed dari kuantitas dosis. Di sini ada equivalent dosis HT, kemudian ada efektif dosis E. Nah, untuk commit dosis quantities, di sini pengintegralan dari waktu T0 sampai T0 plus tau itu diintegralkan dari equivalent dose pada organ tisunya dan turunkan terhadap waktu. Di mana integral dari waktunya ini adalah 50 tahun untuk works and adult members pada publik, kemudian untuk 70 tahun untuk pasien anak-anak di mana longer life expectancy. Kemudian untuk E-nya sendiri, etaunya sendiri adalah WT dikalikan HT. Hampir sama seperti sebelumnya, cuma di sini E-nya ini ketambahan dengan tau. Nah, untuk operational quantities pada International Commission on Radiation Unit and Measurement (ICRU) ini mendefinisikan mengenai kuantitas operasional yang bertujuan untuk memonitoring ambien, kemudian monitoring secara personal. Nah, di sini untuk ICRU spare-nya sendiri untuk 30 cm diameter spare-nya ini secara material itu dia terbagi jadi beberapa densitas. Yang pertama untuk oksigen tuh 76,2%, karbon 11,1%, untuk hidrogen 10,1%, nitrogen 2,6%. Kemudian untuk densitasnya 1 gram per cm kubik. Yang bertujuan untuk memonitoring radiasi, kemudian aproksimasi dari tubuh manusia yang akan diatonisikan oleh radiasi dan scattering. Kemudian untuk operational quantities pada expand radiation field-nya sendiri, di sini menjadi ada actual field dan ada expand field. Nah, di sini terlihat ya, ada arahannya. Ibaratnya kalau expand field ini dia titik dikelilingi oleh lingkaran, jadi nanti arahnya ada banyak. Sedangkan kalau actual field, dia ini hanya satu saja, point of interest-nya. Kemudian berikutnya ada tambahan, ada expand and align field, di mana ini arahnya itu disamakan semua, jadi dari satu arah langsung. Misal ditembakkan dari arah kiri ke arah kanan gitu, langsung ke pasien. Nah, itu nanti dia kalau expand itu seperti itu. Jadi nantinya terdapat distribusi angular pada radiasi pada penjumlahan unidirectionalnya. Nah, untuk expand and alignment radiation field-nya sendiri, ICRU, ini adalah iradiasi homogen pada satu arah atau satu direksi. Ini fluence, obtain, dan integral over direction-nya ini nyata, untuk radiasi nyata pada satu titik point interest-nya. Kemudian untuk area monitoring pada penetrasi radiasi ini ada pengistilahannya, di mana ambient dose equivalent point radiasi field. Kemudian untuk ICRU sendiri dia menetapkan kedalamannya 10 mm radius pada direksi radiation field-nya. Dan untuk area monitoring pada penetrasi radiasi, ICRU menetapkan 0,07 mm kedalaman pada specific radiation. Nah, kemudian untuk personal monitoring, kedalamannya 10 mm pada radiasi foton dengan energi lebih dari 15 kV, kemudian untuk 3 mm pada lensa mata, kemudian 0,07 semakin kecil pada area kulit. Nah, untuk general aspeknya sendiri, radiasi proteksi ini pengintegralan dari clinical practice, kemudian untuk
standar dari radiasinya ini bertipekan pada safety-based attitude di each individual. Mana ada education and trainingnya, kemudian ada development of visioningnya, kemudian ada corporation nation authorization. Untuk lisensi dan employersnya di sini cukup banyak ya. Sudah tertera pada beberapa, ada dari PSS, kemudian ada assign clear responsibility, kemudian ada employer assignment. Nah, pada nuclear medicine spesialisnya ini nanti responsibilitas dari proteksi radiasi pada pasien itu akan dijustifikasi, kemudian akan dilakukan optimasi. Dan setelah itu apabila sudah keluar hasil dari optimasinya, maka his skills and care are decisive, akan terlihat keamanannya seperti itu. Kemudian berikutnya ada RPO, Radiation Protection Officer. Di bagian proteksi radiasi pada kantor, ketika di kantor. Ini menggunakan beberapa protection methods, contohnya ada di rumah sakit. Nah, kemudian untuk medical psikisnya sendiri, proteksi radiasinya ini tergantung pada exposure medicalnya, seperti imagingnya, calibrationnya, dosimetri, quality assurance-nya. Jadi medical fisika medisnya nanti akan berperan sebagai yang pertaining pada proses imaging, kalibrasi, kemudian ada QA. QA-nya sendiri nantinya juga akan didasarkan pada RPO-nya tadi. Kemudian untuk other personnel, contohnya seperti ada radiofarmaka, ini adalah staff yang bekerja pada sebagai contamination test, untuk tes kontaminasi pada quality control testnya seberapa dan sebagainya, itu peran dari radiofarmaka. Kemudian berikutnya ada RPP atau Radiation Protection Program. Nah, di sini untuk proteksi dan keselamatan atau keamanan pada programnya sendiri ini berdasarkan compliance pada proteksi radiasi standarnya, disesuaikan dengan standarnya. Kemudian nantinya akan didealkan atau disesuaikan proteksinya untuk para pekerjanya, pasiennya, maupun general public yang akan masuk dalamnya. Kemudian untuk radiation protection committee-nya di sini ada RPP, RPO, kemudian ada teknologi kedokteran nuklir, ada perawatnya, ada maintenance ahli maintenance-nya, kemudian ada fisika medisnya dan lain sebagainya. Untuk personal pada pelatihannya sendiri, personal pelatihan nanti ada pelatihan berupa spesialis performance pada kedokteran nuklir, kemudian pelatihan untuk fisika medis, ada RPO, radiofarmaka, beberapa staf yang lain juga. Tujuannya adalah untuk berikan pemahaman mengenai personal responsibility, kemudian nantinya juga akan judgment dan according dalam mendefinisikan prosedurnya. Milestones-nya sendiri ada safety of source, optimasi proteksi pada staf dan general umum, kemudian ada maintenance, background, kemudian ada fulfillment national requirement regarding farmakanya. Untuk location dan general layout-nya, location sendiri pada fasilitas kedokteran nuklir ada readily accessibility, especially for pasien yang menunggu di luar. Kemudian berikutnya pasien ketika akan dilakukan penyinaran radiasi. Kemudian ada waktu menunggu pasien ketika sudah selesai melakukan radiasi. Kemudian untuk layout pada nuclear medicine facility-nya sendiri ada ruang separasi, ada ruang radiofarmaka, kemudian ada ruang dengan low activity entrance yang memiliki activity yang rendah dan opposite side. Kemudian ada uncontrolled spread contamination as
Kemudian untuk kategori pada ICRP sendiri digolongkan menjadi 3, ada low, medium, high, dan low, medium, atau high. Ini berdasarkan level pada indikasi regarding yang membutuhkan ventilasi seperti pumplingnya, kemudian beberapa material, dinding, pintu, dan beberapa hal lain yang dapat bekerja pada ruangan tersebut. Untuk contamination risk-nya sendiri, ini ada the floor and workbench. Ini berakhir dengan impermeable material, wastafel, kemudian ada floor-nya, cover itu di cover dengan curve of the wall, dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah untuk klasifikasi pada workplace-nya sendiri ada diatur pada klasifikasi PSS, ada kontrol area, ruang area kontrol, kemudian ada area supervise. Untuk area kontrol ini delineasi pada structural boundaries-nya ini ketika persiapan peletakan fasilitas. Kemudian individual protective measures-nya nanti dikontrol secara personal atau individual. Kemudian untuk supervise, ini kondisi exposure-nya ini distabilkan, kemudian ditetapkan di bawah standar. Kemudian untuk protective measure dan safety professional ini membutuhkan normally gitu. Kemudian untuk fasilitas pada kedokteran nuklirnya ini ada ruangan preparation atau ruang persiapan, ada ruang untuk pengambilan citra, kemudian ada ruang untuk terapi. Nah, ini nanti dikontrol masuk ke dalam ruang area kontrol. Kemudian untuk mengecek pada kontaminasi radioaktif radiasinya ini dibagi menjadi 2, ada exposure monitoring, ada contamination monitoring. Untuk exposure monitoring berarti nanti berbeda dengan bukan berbeda, tetapi dia ada survei meternya. Sedangkan kalau ruang kontaminasi, dia nanti akan disesuaikan material-material apa saja atau bahan-bahan apa saja yang akan diletakkan di sana yang nantinya akan memberikan kontaminasi seperti itu. Nah, untuk final disposal pada radioactive waste-nya ini ada 3, ada storage inside the hospital facility, ada return the source to the vendor, kemudian ada transfer the source to a disposal facility outside the hospital. Untuk referensinya ada pada section 3 PSS, IAEA Safety Guides, kemudian IAEA Applying Radiation Safety Standard Nuclear Medicine tahun 2005. Nah, berikutnya untuk occupational exposure-nya sendiri, main source-nya ini dibagi menjadi 2, ada external dan ada intake. Eksternalnya ini pada irradiation pada tubuhnya dan dispesifikasikan pada dosis konstan rata-rata radionuklida ditambahkan dengan physical half-life. Kemudian kalau intake of a radioactive source-nya ini, main projections-nya sendiri ada physical properties-nya, kemudian ada physical and chemical properties radionuklidanya, ada aktivitasnya, kemudian ada spesifik pasien, ada biokinetics atau metabolisme. Untuk external exposure ini dilakukan setiap kerjaan pada fasilitas kedokteran nuklir yang berkontribusi pada external exposure. Ini berupa radioaktif materialnya, kemudian activity measurements-nya, ada sumber storage-nya, kemudian radiofarmaka, examination, dan lain sebagainya. Kemudian untuk optimasi proteksinya ini berada di bawah 5 MSV. Kemudian untuk highest contribution-nya ini berupa pasien nanti diinjeksikan dan imaging.
Untuk internal exposure, ini dikhawatirkan pada pemberian radioaktifnya tadi, kemudian ada dilakukan eksperimen pada beberapa hewan, kemudian emergency surgery atau otopsi pada terapi pasien. Kemudian untuk lower risk from trace pada radioactivity, temukan pada nuclear medicine facility seperti pintu, taps, equipment, kemudian toiletsnya. Kemudian untuk justifikasinya ini tidak pada ketika bekerja, no personal benefit, tidak memberikan pengaruh atau dampak yang baik dari professional exposure-nya. Kemudian berikutnya occupational exposure menjustifikasikan pada praktisi kedokteran nuklirnya sendiri. Kemudian untuk limitasi dosisnya ini diberikan agar tidak terjadi dosis yang berlebihan. Dan itu nanti dilihat pada limitasi dosis pada 3.2.1 yang ada di subbab sebelumnya. Kemudian untuk optimasinya sendiri dilakukan reduksi exposure pada limitasi dosis. Yang nantinya akan dilakukan training atau pemahaman lah intinya kepada fisikawan medis untuk social distancing-nya seberapa, kemudian dan lain sebagainya seberapa. Nah, untuk kondisi kasus pasien, maksudnya pekerja yang sedang hamil atau anak-anak muda yang biasanya berusia seperti kita ini di bawah 25 tahun. Ini nantinya akan dosisnya pada general public-nya itu 1 mSv untuk limitasi dosisnya. Dan diberikan good operational procedure mengenai untuk pekerja yang sedang hamil seperti apa, kemudian mengubah health-nya. Kemudian untuk young people, ini di bawah 16 tahun, dia akan berikan occupational exposure. Kemudian untuk di bawah 18 tahun, dia akan diberikan control unless supervised dan pada tujuan trainingnya. Untuk protective clothes-nya sendiri, protektif pada pakaiannya ada sarung tangan, seperti ada laboratory coat-nya, ada safety glass-nya, ada sepatu, kemudian ada topi, masker, dan sebagainya. Kemudian untuk lead aprons-nya itu ada beberapa efektif dosis, faktor 2, kemudian ada wearing, ada fasilitas aktivitasnya. Kemudian untuk safe working procedure-nya sendiri ada 4, ada facility design untuk menyiapkan optimasi keamanan, kemudian ada protective clothes and equipment untuk operator dari persiapan sistematikal seperti apa. Kemudian yang ketiga ada working procedure seperti clearly define-nya, kemudian operator flow-nya seberapa. Kemudian untuk written local rules-nya untuk especially when dealing with uncell source-nya. Untuk meminimalisir kontaminasi, kejadian kontaminasi nanti, beberapa area akan dilakukan free from article not required for works. Kemudian ada tidak diperbolehkan ada makanan, minuman, kosmetik, maupun crockery pada area yang bersumber radiasi yang nantinya dapat memberikan dampak yang tidak terlihat atau secara manipulasi seperti itu. Kemudian persiapan radiofarmaka untuk mengcover absorbing paper-nya. Kemudian seperti ada juga ketika selesai bekerja diberikan protective clothes untuk mengganti atau memperbaiki pakaian yang ada akan nantinya ketika berganti area, ketika misal sudah selesai dari ruangan tersebut, ruangan yang terkontaminasi oleh radiasi, kemudian pindah ruangan itu harus ganti pakaian agar ketika menyentuh
contohnya komputer atau monitor pada area yang sedikit terkontaminasi oleh radiasi itu tidak tercampur seperti itu. Karena kita sudah mencuci tangan, sudah ganti baju seperti itu. Kemudian untuk rules pada external exposure-nya sih ada 3, time, shielding, sama distance. Untuk time sejauh ini kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk shielding-nya sendiri, dia ada properly designed files, kemudian ada work behind properly, kemudian untuk distance-nya, dia ini during manipulation use for caps or tongs, transfer radioactive waste, kemudian ada injeksi pasien. Untuk personal monitoring, di sini ada appropriate personal monitoring dari RPO, kemudian ada some countries, kemudian ada regulator pada tubuh untuk meregulasi seberapa besar yang sudah terkontaminasi pada setiap personal. Dan kenapa kok siapa yang membutuhkan monitoring ini? Semua orang yang bekerja rutin di sana seperti radiofarmaka ataupun administrasi pasien. Kemudian ada staff dealing-nya yang memberikan radionuklida terapinya. Kemudian untuk siapa yang membutuhkan device for monitoring-nya seperti external personal dosimetry, kemudian ada third party personal dosimetry, terus ada large hospital. Kemudian untuk spesifikasi indikasi pada personal monitoring ini ada fingers, ada internal contamination. Untuk fingers ini ketika performing operation dengan handling pada large quantities of radionuklidanya, kemudian untuk internal contamination-nya sendiri ada mungkin necessary pada grounds radiation protection-nya, kemudian monitor after of serious incident. Kemudian berikutnya ada further monitoring, ada records of result. Untuk further monitoring ini ketika indikasi dosis, increase antisipasi, mungkin angka kejadiannya, kemudian ada RPO device-nya. Kemudian untuk record of result-nya sendiri, RPO prompti investigasi kasus pada yang biasanya sering terjadi pada dosis tinggi. Kemudian diindikasikan pada RPO ketika aksi korektifnya yang membutuhkan. Kemudian mengikuti regulasi body-nya, dan yang terakhir principle occupational health-nya. Untuk especially pada nuclear medicine-nya, ini tidak ada spesifikasi pada surveillance-nya, khusus untuk staf kedokteran nuklir. Bahkan pada first dosis yang lebih ini special investigation dengan biological dosimetry, diagnosis examination-nya, kemudian counseling, dan lain sebagainya. Untuk public exposure-nya ini didefinisikan pada PSS, in, on, or near, itu untuk nuclear medicine facility-nya. Untuk justifikasinya, public exposure-nya ini diversifikasi pada practice itself-nya, kemudian untuk dose limitation-nya ini diterapkan juga, optimasinya pun juga sama. Dan untuk fasilitas layout-nya, areanya kurang lebih hampir sama. Di sini ada ruang radionuklida, ada minimize movement pada radionuklidanya, kemudian ada radioactive waste, kemudian ada separation waiting rooms, ada ruang tunggu, dan sebagainya. Untuk exposure from pasiennya, dosis yang diberikan secara individual. Untuk the dose limit for the public, any applicable dose constraint-nya, kemudian ada for almost all diagnostic prosedurnya, seperti exception, dan lain sebagainya. Untuk transfer of the source, ini ada inside dan outside. Untuk fasilitas yang ada di dalamnya ini berupa storage site, di mana itu nantinya akan terjadi, kemudian ada limitasi dosis pada fasilitas desainnya. Dan untuk justifikasi pada according PSS-nya ini ada 3 level 1, 2, dan 3. Level 1 untuk general justifikasi pada praktis kedokteran nuklir, kemudian yang kedua untuk ketika teknik teknologi pada justifikasinya, kemudian yang level 3 adalah level final, di mana prosedur pada pemberian individu. Untuk optimasinya sendiri, diagnostik prosedurnya ini ada minimum respect dan respect of diagnosis atau RDRLS. Kemudian untuk terapeutik ada radiofarmaka, activity, rest of the body. Kemudian
Ada administrasi activity atau ruangan radiofarmaka. Ini ada spesialis kedokteran nuklir, ada fisika medis. Nantinya akan determine optimal activity of type examination individual patient. L dengan seperti tipe equipment-nya seberapa, studinya, examination time-nya. Kemudian untuk diagnosis prosedurnya di sini ada low, minimum, dan activity. Kalau low itu below the threshold no useful expect. Kemudian untuk minimum dia di bawah the threshold. Kemudian untuk activity dia di atas diagnosis quality. Untuk diagnosis prosedur ini ada physical, chemical, biological properties, shelf life, instrumentation, di mana hasil akhirnya itu akan diadministrasikan pada aktivitas determine untuk merecording atau mengkalkulasi organ yang terabsorb. Dan untuk possibility pregnancy ketika hamil, ketika tidak, maka examination or treatment can be performed as planned, bisa bekerja. Kemudian kalau iya, dia menggunakan basic rule-nya terlebih dahulu, seperti carefully consider diagnosisnya seberapa, kemudian prosedur unavoidable-nya seberapa, optimasinya, dan embryonya, fetusnya, dan lain sebagainya. Dan untuk protection of the embryo atau fetus itu dilakukan prosedur diagnosis dan ada prosedur therapeutic. Untuk diagnosis dilakukan injeksi pasien pada area bladder rather than empty menggunakan PET-CT atau SPECT-CT scan-nya. Kemudian untuk therapeutic tidak dia fetal dose-nya itu kurang dari 100 mg. Kemudian untuk dosis yang tinggi individual consumption-nya ini mendapatkan into account. Kemudian untuk life-changing moment-nya, nuclear medicine procedure-nya ini untuk woman apabila bermasalah, maka dia artinya dia bisa terjadi pada bayinya juga, jadi dari ibu turun ke bayi. Kemudian untuk possible activity uptake-nya ini dilakukan breast tissue-nya, kemudian perpindahan pada breast milk-nya, kemudian possible risk-nya. Kenapa kedokteran nuklir, prosedur kedokteran nuklir ini diberikan pada life-changing moment-nya? Karena sebelum prosedur maupun setelah prosedur itu nantinya akan berpengaruh pada gen yang menurun dari ibu ke anaknya. Untuk optimization during children examination, itu bagaimana cara melakukannya agar terjadi optimasi. Itu dilakukan simplify, reduksi pada aktivitas proportionnya, kemudian reduksi pada proportion body surface-nya, kemudian general rules pada activity 10%-nya. Kemudian bisa dilakukan protokol secara hybrid, bisa dengan cara optimasi CT protokol. Bagaimana dengan mereduksi the current-nya, kemudian carefully select pada slice weight-nya, kemudian tiap individual di protocols dengan child size dan delineasi pada medical physics dan responsibility specialist. Kemudian untuk kalibrasi dosis pada activity meter-nya ada available for measurement, ada regular quality, ada periodic measurement. Untuk diagnosis prosedur ini dilakukan evaluasi representatif, kemudian untuk prosedur terapeutik ini dilakukan evaluasi individual untuk tiap pasiennya, seperti pengaruh absorbensinya seberapa dan sebagainya. Kemudian untuk quality assurance pada medical exposure, ini ada KM medical exposure requirement by the BSS, ada responsibility license-nya, kemudian ada by international organization and relevant professional bodies-nya. Nantinya juga akan diimplementasikan dengan beberapa aksi, baik itu parameter accessibility-nya, kemudian ada periodic checks-nya juga. Dan siapa? Yaitu orang yang bekerja atau enrolling volunteer yang bekerja di sana untuk mensupport. Kemudian apabila other than in the employee occupation, maka dosisnya itu kurang dari 5 mSv. Kemudian untuk children visiting pasien, ada anak yang menjenguk pasien itu dosisnya kurang dari 1 mSv. Untuk biomedical research ini, justification, dose limitation, optimization kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Local rules-nya juga sama, safety-nya juga. Nah, untuk emergency plans atau prosedurnya ini dilakukan prediksi table, prediksi tiap personalnya, kemudian dilakukan aksi
Setelah itu, equipment necessary to carry, training, periodicnya, kemudian recording sistemnya. Kemudian setelah diberikan eksiden atau terjadi insiden, maka responsibilitasnya harus di bawah rata-rata. Kemudian dideskripsikan personal involved, metode estimasinya, kemudian metode analisnya, kemudian ada particularly subscription-nya. Kemudian untuk general consideration-nya, quality accuracy ini mempersiapkan sistematika pada aksi yang dibutuhkan untuk confidence pada strukturnya, sistem yang membutuhkan atau akan dilakukan perform satisfactorily in services. Nah, untuk up to the license, ini ada QA program, ada adequate assurance, kemudian ada providing quality, ada QA exposure. Nah, untuk quality assurance-nya pada kedokteran nuklir fasilitasnya ada QA committee, ada cover the entire prosesnya, ada ongoing auditing, kemudian ada maintenance record, ada continuous quality, ada collect feedback. Kemudian untuk yang terakhir ada QA program, review trust audit-nya ini ada internal, ada eksternal. Kalau internalnya untuk staff, kemudian untuk eksternal ini untuk organisasi independen. Ya, baik sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurangan saya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.